pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Kembali lagi di kajian politik, ya masih membahas terkait Undang-Undang Perampasan Aset. Terbaru, Presiden Jokowi telah mengirimkan surat Presiden kepada DPR, bahkan disebutkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang penting dan mendesak. Namun, apa yang terjadi? Undang-Undang Perampasan Aset sama sekali belum disahkan. Undang-Undang Perampasan Aset bahkan akan diwacanakan dibahas di era kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Tentunya Undang-undang perampasan aset ini tertunda untuk peresmiannya, karena seperti yang kita ketahui bahwa rancangannya sudah ada, namun tinggal dikesahkan oleh anggota DPR atau oleh DPR. Tentunya kita masih menanti bagaimana tindak lanjut DPR dalam menangani rancangan undang-undang perampasan aset. Karena saya yakin bahwa DPR akan bertindak cepat tanggap untuk keperluan NKRI, apalagi namanya pun DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tentunya mereka bekerja atas dasar kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Tentunya kita mengapresiasi setiap langkah cepat tanggap DPR, dan Presiden Joko Widodo berulang kali mendorong bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini bersifat urgensi sekali. Dalam arti Indonesia selalu ada kasus korupsi. Setelah hukumnya pun memang ada. Undang-undang anti korupsi ada, sanksi pada korupsi pun ada. Namun, yang menjadi persoalan adalah kenapa undang-undangnya sudah ada, dasar hukumnya sudah ada. Lalu, kenapa masih ada tindak pidana korupsi? Di sini kita tarik benang merahnya. Di sini kita memerlukan sebuah evaluasi yang konkret untuk hukum tata negara tindak pidana korupsi. Artinya, rancangan undang-undang perampasan aset dikeluarkan sebagai salah satu senjata terbaik kita untuk menargetkan korupsi di Indonesia supaya jumlahnya terus berkurang. Tentunya semua perlu proses, dan memang pemerintah pun selalu bergelut dengan kasus serupa. Korupsi ini memang selalu menjadi penghambat untuk setiap kemajuan bangsa, baik di sektor manapun. Infrastruktur bisa terhambat, sumber daya manusia bisa terhambat, atau apapun itu, karena anggarannya terpotong oleh para koruptor. Tentunya ini sangat disayangkan, dan kita berharap Indonesia segera terbebas dari kasus kejahatan korupsi. Dan memang, mari kita kawal bersama rancangan undang-undang perampasan aset. Dan jika kita menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, kita sudah harus menyampaikan aspirasi itu secara baik dan positif, karena ini demi kemajuan bangsa, bukan untuk memenuhi hawa nafsu politik yang tidak pernah akan terpuaskan. Dan pimpinan komisioner KPK, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan pada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih
dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.